Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Satria Aryo Paksa. Di sini saya mahasiswa aktif Politeknik LPP, program studi BTPD 4. Di sini saya adalah anggota dari divisi kaderisasi anggota, dan di sebelah saya di sini ada ketua dari divisi kaderisasi anggota, yaitu Mas Putra. Monggo Mas Putra perkenalkan dirinya terlebih dahulu. Oke, terima kasih Mas Ari. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andrian Syah Putra Lestari. Seperti yang dijelaskan oleh Mas Ari tadi, saya di sini sebagai kepala divisi dari kaderisasi anggota itu sendiri. Dan saya merupakan mahasiswa aktif Politeknik LP Yogyakarta, program studi budaya tanam perkebunan angkatan 2019. Oke, terima kasih Mas Putra untuk perkenalannya. Di sini saya akan bincang-bincang santai, sharing-sharing tentang apa itu KA dan progres KA itu seperti apa, seperti itu ya. Untuk pertanyaan pertama, silakan dijelaskan untuk Mas Putra, KA itu seperti apa sih Mas, gambaran tentang KA gitu. Kaderisasi anggota itu merupakan sebuah divisi yang esensial seperti Mas Ari. Jadi divisi yang penting karena kaderisasi anggota ini merupakan inti dari kelanjutan perjuangan organisasi ke masa depan. Tanpa kaderisasi anggota, rasanya sulit dibayangkan sebuah organisasi itu dapat bergerak dan melaksanakan tugas-tugasnya itu secara dinamis dan baik. Seperti itu, Mas. Oke, terima kasih jawabannya Mas Putra. Jadi KA itu sebagai lanjutan perjuangan. Jadi adik-adik di sini akan dibekali, jika masuk ke KA pasti akan dibekali ilmu-ilmu tentang organisasi untuk melanjutkan tongkat estafet di organisasi seperti itu. Jadi untuk pertanyaan selanjutnya Mas, mengapa sih kaderisasi ini dibentuk dalam lingkungan HMPS BTPD 4 seperti itu Mas? Oke Mas Ari. Nah, kalau berbicara kenapa sih kaderisasi anggota ini harus dibentuk di lingkungan sebuah organisasi, saya rasa teman-teman boleh cek dimanapun organisasi tersebut pasti ada divisi yang berkaitan tentang kaderisasi ini. Entah nanti namanya apa, pasti ada sebuah divisi yang fungsinya sama seperti kaderisasi anggota di HMPS BTPD 4 gitu. Kalau berbicara tentang kenapa sih ini harus dibentuk, ini berkaitan dengan fungsi dari KA sendiri. Secara umum, fungsi dari KA itu sendiri yaitu mempersiapkan calon-calon regenerasi yang baru yang siap melanjutkan tongkat estafet perjuangan sebuah organisasi. Nah, tentunya kader-kader yang dibentuk ini harus memiliki visi dan misi yang sama dan selaras sama visi dan misi yang dimiliki oleh HMPS BTPD 4 itu sendiri, Mas. Oke, terima kasih Mas Putra. Jadi alasan mengapa kaderisasi anggota sendiri dibentuk itu untuk mendidik atau membentuk bibit-bibit unggul, di mana bibit-bibit tersebut mempunyai satu misi yang sama dengan HMPS BTPD 4. Gitu. Selanjutnya untuk pertanyaan selanjutnya, upaya apa saja sih yang dilakukan oleh kaderisasi anggota agar tetap eksis dan menjalankan fungsinya dengan optimal seperti itu Mas? Oke. Tentunya kalau itu berkaitan mengenai program kerja yang sudah kita bentuk ya Mas Satria. Nah, program kerja yang kita bentuk ini pasti memiliki tujuan untuk menjalankan fungsi dari kaderisasi anggota itu sendiri Mas. Jadi kita sudah membuat sebuah rancangan program kerja yang tentunya tujuannya itu untuk membentuk embrio-embrio atau regenerasi dari anggota yang akan kita didik untuk mempunyai visi dan misi yang sama dengan himpunan. Oke, terima kasih jawabannya Mas Putra. Jadi agar tetap eksis pastinya setiap divisi mempunyai program kerjanya masing-masing seperti itu. Kalau misal dikata eksis dan tidak eksis sebenarnya tidak seperti itu Mas kalau saya bilang ya. Soalnya kan pasti setiap divisi itu memiliki fungsi dan tujuannya yang berbeda-beda. Seperti itu. Jadi langkah-langkah lebih baiknya itu bisa beriringan seperti itu. Jadi nggak ada yang eksis antara satu dengan yang lainnya. Oke, jadi pada intinya semua divisi itu sama dan program kerjanya itu disesuaikan dengan tujuan dari divisi masing-masing seperti itu ya Mas ya. Iya. Nah ini Mas, kan ada adik maba nih. Apa sih yang kita dapatkan dari KA agar adik-adik ini tertarik, adik-adik yang baru ini dengan divisi KA seperti itu Mas? Di dalam program kerja kita menyiapkan
rancangan program kerja yang tentunya memiliki tujuan untuk membentuk karakter regenerasi yang baik itu Mas. Jadi nanti ketika teman-teman gabung di KA, bukan hanya di KA sebenarnya. KA ini sebuah divisi yang kegiatannya bakal merangkul semua anggota himpunan seperti itu Mas. Misalnya nih di KLAT, pendidikan dan pelatihan. Di pendidikan dan pelatihan nanti teman-teman di situ bakal dididik dan dilatih mengenai public speaking, kemudian bagaimana berkoordinasi dengan atasan, intinya tentang birokrasi dan sebagainya. Terus kemudian terkait mental juga nanti bakal dapat. Intinya semua program kerja yang dibentuk oleh KA, dirancang oleh KA itu memiliki tujuan untuk membentuk regenerasi yang baru. Seperti itu aja sih Mas. Oke, terima kasih untuk Mas Putra. Jadi KA ini karena divisinya adalah kaderisasi anggota, otomatis program-program kerja di dalamnya berhubungan dengan pelatihan-pelatihan anggotanya. Jadi kalau ikut KA pasti include lah apa aja yang dibutuhkan di satu organisasi itu udah terancang dalam proker-prokernya KA seperti Pertama, itu. tentang kepemimpinan. Kepemimpinan ya Mas ya. Leadership, Nah, teman-teman yang minat jadi pemimpin harus gabung ke KA ini. Iya. Nggak harus gabung di KA sih Mas. Sasaran dari kegiatan KA kan ini kan sifatnya menyeluruh seperti itu. Oke. Tapi kalau pengen pengen dalam gitu ya monggo masuk KA gitu. Ya. Mau mendalami ilmu-ilmu tentang kepemimpinan. Oke. Bareng-bareng gitu. Oke, kita di sini sama-sama belajar. Di KA itu nggak ada yang lebih pinter, yang lebih nggak tahu. Cuman kalau di KA itu kakak-kakak tingkat kita karena lebih duluan masuk di LPP, jadi mereka lebih tahu. Jadi mereka yang ngasih tahu lah ilmu-ilmu yang sudah didapatkan dulunya seperti itu. Iya, itu aja sih lebihnya sebenarnya kakak tingkat itu kan karena duluan masuk itu aja. Iya, duluan masuk. Iya. Untuk pertanyaan selanjutnya Mas, manfaat apa aja sih yang kita dapatkan jika masuk ke divisi KA itu sendiri? Silakan Mas. Kalau manfaat masuk di divisi KA itu kembali lagi ke tujuan dari masing-masing teman-teman di sini masuk di himpunan gitu aja sih. Nah, jadi bisa merefleksikan sendiri gitu. Sebenarnya tujuan saya masuk himpunan ini apa? Tujuan saya masuk divisi itu apa gitu. Ketika teman-teman tahu akan tujuannya, kemudian melaksanakan tugas-tugasnya di KA, bakal feedback kembalinya itu tujuannya itu tadi sesuai dengan apa yang dia diinginkan seperti itu. Oke, terima kasih Mas Putra. Jadi untuk keuntungan yang didapatkan ketika ikut KA itu sebenarnya dikembalikan lagi ke teman-teman karena KA sendiri itu dalam prokernya dan tujuannya itu universal seperti itu. Jadi untuk manfaat apa saja itu pasti banyak. Kita ikut organisasi itu banyak sekali manfaatnya. Nggak melulu KA, semua divisi itu pasti punya manfaat masing-masing seperti itu ya teman-teman. Jadi teman-teman sendiri yang bisa merefleksikan ya Mas ya. Tapi secara umum ini yang saya rasakan manfaat masuk KA mungkin teman-teman juga itu kayak saya lebih bisa untuk mengumumkan pendapat di depan umum, kemudian terkait leadership insya Allah juga bakal teman-teman sedikit dapat ya Mas ya. Yang penting tergantung diri kita sendiri. Tujuannya gimana ya, merefleksikan diri sendiri aja tujuannya itu. Iya sih, kalau untuk KA sendiri saya juga merasakan manfaatnya, di mana saya lebih pede ketika mengungkapkan pendapat seperti itu. Dan ketua makrab tahun ini itu Mas Ahmad Lumanto itu juga dari divisi KA ya Mas ya. Ya, kemudian kalau teman-teman tahu Mas Andika Ardiansyah itu presiden BEM kita itu juga bagian dari kaderisasi anggota seperti itu. Banyak juga sih Mas ya kader-kader dari KA yang melanjutkan estafet tongkat organisasi ini menuju yang lebih tinggi ya Mas ya. Oke, untuk selanjutnya pertanyaannya yaitu kegiatan apa saja sih yang ada dalam divisi KA seperti itu Mas. Jadi teman-teman biar tertarik gitu kalau tahu kegiatannya. Soalnya dari tadi ini kalau saya ditanya ini lebih ke apa ya Mas ya? Enggak langsung kan lebih refleksi diri Anda. Refleksi ya. Mungkin teman-teman kalau tahu program kerjanya mungkin bisa lebih tertarik gitu kan.
Nah, program kerja yang dipunyai oleh KA ini bisa dibilang paling banyak teman-teman, paling banyak daripada divisi lainnya. Karena di tahun ini kita punya kurang lebih 12 program kerja seperti itu. Yang pertama itu ada Makrab, kemudian Diklat, LKMMTD, kemudian ada Monthly Class Discussion, kemudian ada Lion, kemudian ada bedah film, kemudian ada gathering alumni, kemudian ngopi bareng, ada fun camp, kemudian banyak lah mas, intinya ada 12 gitu. Ada 12 program. 12 program kerja. Oke. Untuk program KA sendiri itu banyak manfaatnya. Di sini juga kita nggak melulu organisasi, tapi kita sebagai anak-anak KA ini mengemas ilmu-ilmu dalam organisasi di kegiatan yang lebih santai, yang lebih fun. Jadi ada camp itu tadi, terus nonton film, bedah film bareng. Habis nonton film kita diskusi tentang film tersebut, kita bedah. Terus ada monthly discussion, di mana monthly discussion ini bisa membuat apa ya, kayak adik-adik ini atau teman-teman yang join di KA utamanya, atau teman-teman yang semua mahasiswa lah, ini semua mahasiswa itu bisa mengupgrade soft skillnya seperti itu ya mas ya. Bukan hanya soft skills loh mas kalau di monthly class discussion ini. Soalnya sesuai dengan program kerja yang udah kita bentuk itu monthly class discussion ini sebenarnya lebih menekankan mengenai hard skill yang didapat karena setiap bulannya itu pasti bakal ada materi yang baru gitu, monthly class discussion seperti kayak editing video, kemudian penulisan karya tulis ilmiah, intinya mengenai tentang hard skill gitu. Ya teman-teman pastinya juga nanti kan ada yang problem lah masalah penulisan laporan, mau ngedit video nggak bisa, itu bisa ikut monthly discussion. Oke, terima kasih mas. Untuk selanjutnya ada pertanyaan apa saja yang sudah terlaksana maupun belum terlaksana dalam divisi KA itu sendiri mas? Kalau yang sudah terlaksana, karena memang program kerja KA ini kan terkait pengkaderan seperti itu. Perlu teman-teman ketahui for your information bahwasannya ketika teman-teman ingin mengikuti himpunan mahasiswa program studi diploma 4 itu ada beberapa tahapan kegiatan yang harus teman-teman laksanakan gitu. Yang itu pertama makrab ini. Makrab ini harus teman-teman lakuin. Kemudian setelah makrab itu ada oprek, open recruitment. Yang ketiga itu ada diklat. Kemudian juga ada LKMMTD. Kemudian ini program kerja 4 ini kita sudah laksanakan semua. Nah, kemudian ditambah ada monthly class discussion. Gitu. Monthly class discussion ini juga sudah dilaksanakan. Kemudian ada HUT HMPS di Diploma 4 gitu yang kita kemas kemarin itu menjadi satu kesatuan acara yang isinya banyak, ada webinar, kemudian ada HUT-nya sendiri, ada lomba-lomba itu udah terlaksana juga mas HUT ini. Ya, jadi tadi udah dipaparkan sama Mas Putra bahwasanya udah ada beberapa program kerja yang sudah dilaksanakan sama teman-teman dari divisi KA seperti makrab yang menjadi syarat wajib untuk teman-teman gabung ke lingkungan HMPS BTPD 4, ada diklat juga, oprek, kemudian LKMTD yang wajib diikuti oleh mahasiswa baru utamanya untuk gabung ke lingkungan HMPS BTPD 4 seperti itu. Kemudian gimana mas? Yang belum terlaksana tadi mas ya? Yang belum terlaksana. Belum terlaksana. Ini sebenarnya belum terlaksana karena ada beberapa kendala seperti itu teman-teman. Yang belum terlaksana itu ada fun camp, kemudian ada gathering alumni, kemudian ada ngopi bareng, dan ada Lion dan bedah film. Bedah filmnya mas. Sebenarnya kita bisa aja melakukan kegiatan ini mas, melaksanakan kegiatan ini sebenarnya bisa aja, tetapi kembali lagi esensi dari acara ini, tujuan dari acara ini ketika diadakan secara online apakah bakal tersampaikan dengan baik tujuannya ya, gitu. Percuma saja kita melaksanakan kegiatan tetapi tujuannya itu tidak didapat ya, gara-gara online ini ya bayangkan saja teman-teman gathering alumni gitu tapi tidak bisa ketemu dengan alumninya gitu kan tujuannya kan merekatkan lah hubungan kita dengan alumni, sharing-sharing di situ ya mas ya. Kemudian karena online seperti ini kan pandemi yang menjadi kendala seperti itu. Jadi kita tidak bisa melaksanakan kegiatan ini. Iya sih karena kondisi juga ada beberapa program kerja yang tidak bisa terlaksana seperti gathering dengan alumni, kemudian fun camp, bedah film,
Kemudian kemarin sempat ada wacana untuk ngopi bareng, cuman karena sudah PSBB situasinya waktu itu, jadi skip dulu ya Mas ya. Oke. Sebenarnya ada pertanyaan untuk selanjutnya. Apa sih kesulitan yang dijalani oleh divisi KA ketika ada kegiatan-kegiatan seperti itu di masa pandemi, Mas? Kalau saya rasa kesulitan di masa pandemi ini kita rasakan bersama Mas Arif. Ya, semua orang pasti merasakan pandemi ini, kesulitan di pandemi ini. Terutama di Kardes Anggota ini kita, apalagi teman-teman ini kan kebanyakan kan pada di luar Jawa Mas. Iya benar. Luar teman-teman. Jawa, dari Sumatera, mungkin dari Kalimantan, yang tahu sendiri di sana mungkin ya Mas, mungkin jaringan agak sedikit susah. Iya benar. Seperti itu. Jadi ketika kita melaksanakan rapat-rapat online, kemudian acara-acara online, teman-teman sedikit banyaknya itu tidak bisa menyampaikan pendapatnya dengan baik gitu. Iya. Maksudnya kurang aktif Ya. Entah karena memang sibuk di kampung atau mungkin jaringannya yang susah gitu. Iya. Nah, dari situlah itu kesulitannya gitu. Kita juga tidak bisa memaksakan gitu. Ayo aktif itu, tidak bisa gitu, karena kan setiap orang pasti punya kendalanya masing-masing, dan kita tidak tahu gitu, dan kita tidak punya hak untuk memaksakan hal tersebut. Iya benar sih. Yang jadi kendala selama ini menurut saya itu sih Mas. Iya, jadi untuk kendalanya sendiri ada beberapa faktor X ya. Kayak jaringan itu kan kita tidak bisa mengendalikan jaringan kecuali Telkomsel. Tapi tujuan, kalau misal memang tujuannya itu masih bisa, tujuan dari acara tersebut itu masih bisa dicapai dengan acara online seperti HUT kemarin, HUT. itu juga bisa cukup meriah sih acaranya, cukup tidak ada kendala gitu. Tetapi kayak fun camp, kemudian gathering alumni, kan itu tidak mungkin dilaksanakan ketika online kan. Nah, hal itu sih yang menjadi kendala gitu. Jadi online ini, masa pandemi ini bertabrakan dengan tujuan dari sebuah acara tersebut gitu. Itu sih yang menjadi kendala Mas. Ya, jadi karena kondisi pandemi ini. Dan kemarin meskipun online HUT HMPS kita cukup meriah teman-teman, banyak acara yang udah diselenggarakan kayak webinar, kemudian lomba-lomba, ada lomba nyanyi ya Mas ya. Iya, terus kemudian cipta puisi. Ya, cipta puisi. Kemarin kita juga sempat ngundang Guestar juga, Mbak Novi Wardana untuk hadir di acara HUT HMPS kita. Itu jadi lumayan meriah lah. Kita kalau ada acara meskipun online kita mengusahakan sebaik mungkin, semeriah mungkin, tapi tidak menghilangkan tujuan dari acara tersebut. Selagi tujuannya itu bisa dicapai ketika online, insya Allah tetap tidak menjadi sebuah kendala. Kendalanya ya itu tadi, tujuannya ini tidak bisa dilaksanakan ketika online. Kita harus mengharuskan offline gitu. Ya, benar. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya Mas, apa sih yang harus dilakukan oleh anggota KA untuk menjalankan program yang belum terlaksana gitu Mas? Karena memang ini agak susah dijawab sih Mas. Karena memang program kerja yang belum terlaksana ini, lagi-lagi kendalanya ini Mas, masa pandemi ya. Kita tidak bisa melaksanakan kegiatan secara online karena memang tujuannya itu tadi bertabrakan dengan pelaksanaan online ini Mas. Jadi gimana sih caranya biar acara ini bisa tetap terlaksana gitu kan Mas? Ya mungkin nanti kita bakal ngerubah konsepnya sih Mas. Konsepnya dirubah tetapi tetap dengan tujuan yang sama. Kayak mungkin bedah film dan lain ini tetap bakal kita, insya Allah tetap bakal kita laksanakan secara online, karena saya rasa bisa lah gitu kalau misal bedah film ini kita laksanakan secara online. Tapi mungkin kalau fun camp, gathering alumni dan ngopi bareng itu tidak bisa dilaksanakan karena situasi juga. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi kemungkinan besar ada beberapa proker dari KA yang acaranya itu dirubah ke online seperti itu. Jadi kita tetap mengusahakan proker tersebut berjalan, karena untuk menggandeng adik-adik, maksudnya untuk memberikan sebuah ilmu ke adik-adik tentang manajemen kepemimpinan dan lain-lain yang dibutuhkan di organisasi, itu kita juga menyesuaikan dengan kondisi seperti itu. Tapi kalau saya rasa sih Mas,
meskipun online ada proker-proker kemarin yang sudah dilaksanakan itu sudah apa ya, untuk tujuannya itu sudah approve, karena saya sendiri sebagai anggota KA juga merasakan lah dampak dari tujuan tersebut, seperti itu Mas. Oke, untuk pertanyaan terakhir ini, apakah ada pesan-pesan untuk mahasiswa baru, adik-adik maba ini, agar mereka mau join bergabung dengan kaderisasi anggota, seperti itu Mas? Ini jadi sedikit promosi gitu Mas. Iya, kita promosi spill sedikit lah. Saya tekankan lagi teman-teman, di sini kita divisi ini seharusnya beriringan dan berjalan dengan bareng-bareng gitu, nggak ada yang lebih unggul atau yang lainnya seperti itu. Tetapi karena memang ini sifatnya promosi gitu ya. Iya benar. Buat teman-teman angkatan 21, mari gabung dengan KA, karena memang KA ini merupakan sebuah divisi yang cukup esensial di sebuah organisasi seperti itu. Bahkan Bung Hatta sendiri itu pernah menyampaikan di dalam kerangka kebangsaannya, yaitu kaderisasi ini sama artinya dengan menanam bibit, seperti itu Mas. Jadi berarti untuk menghasilkan pemimpin bangsa di masa depan, pemimpin pada masanya harus dipersiapkan. Nah, persiapannya mulai dari mana? Ya mungkin dari hal-hal kecil seperti ini. Anda mengikuti dari divisi kaderisasi anggota gitu. Jadi apa sih, kenapa sih adik-adik bisa minat ke divisi KA itu seperti yang disampaikan oleh Mas Putra, di mana para pemuda itu punya peran penting dalam setiap perubahan bangsa, dan kalau para pemuda itu nggak punya sangu ibaratnya, atau nggak punya pegangan itu oleng lah oleng. Jadi di divisi KA ini dalam lingkungan HMPS kita diberikan wadah untuk adik-adik yang mau join ke divisi ini, diberikan wadah untuk sharing-sharing ilmu, sharing-sharing pengalaman, agar gimana ya, pengalaman itu jadi pembelajaran untuk adik-adik juga, seperti itu. Intinya bahwa kaderisasi anggota ini merupakan divisi yang cukup esensial, cukup penting gitu, karena memang tanpa kaderisasi anggota sebuah organisasi itu tidak bisa menjalankan tugasnya dengan baik dan dinamis, seperti itu. Itu tadi kan sudah disampaikan bahwasanya semua divisi itu sama-sama pentingnya juga di HMPS, cuman pada kaderisasi anggota seperti yang disampaikan Mas Putra adalah divisi yang esensial di lingkungan HMPS, karena kalau nggak ada KA itu nggak ada yang melanjutkan tongkat estafet organisasi. Seperti itu. Untuk teman-teman harus join ke nggak harus sih sebenarnya, nggak harus sih, cuman yang minat aja mau join ke KA, mau bincang-bincang santuy. Di sini kita nggak ada senioritas, nggak ada apa, sama-sama saling belajar. Bener, saya masuk KA itu dari nol deh, nggak tahu apa-apa. Saya juga dari nol. Ya sama Mas Putra juga, saya dari nol juga. Kemudian dibekali dengan ilmu-ilmu yang sudah disampaikan oleh Mas Putra tadi. Ya alhamdulillah beberapa juga masuk lah ilmu tersebut. Seperti itu. Sama-sama berproses sih teman-teman. Iya sama-sama. Tidak ada yang lebih unggul. Gitu. Ya benar. Oke. Mungkin itu saja Mas dari wawancara hari ini, kita bincang-bincang santai. Terima kasih untuk waktunya, sudah menyempatkan mau hadir dan mau diinterview di sini. Ya nggak interview sih, cuman sharing-sharing aja. Ini mungkin sebagian kecil lah. Ya, spill sedikit. Kalau adik-adik mau lihat sebagian besarnya ya join. Gimana lagi? Oke Mas, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. 24 menit Mas.